Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada malam ini, di malam yang baik, di bulan yang baik, dan di tempat yang baik, Allah pertemukan kita insyaallah bersama dengan orang-orang yang baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan segenap pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, adik-adik jamaah rahimakumullah, waktu terus berjalan. Kita sudah berganti tahun 1445 menuju 1446, dan tidak terasa kita sudah hampir ada di setengah akhir bulan Muharram. Artinya sudah lebih dari 15 hari kita memasuki pergantian tahun 1446 Hijriah. Satu hal yang kita harus pahami bahwa keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabatnya yang saat itu bermusyawarah untuk menetapkan kapan dimulainya perhitungan tahun dalam kalender Islam, di tengah banyaknya usulan sahabat yang lain, lalu dipilihnya hijrah sebagaimana usulannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah umat pejuang. Karena hijrah ini, teman-teman, adik-adik jamaah rahimakumullah, harus paham, hijrah ini bukan sekedar style, bukan sekedar pindah pakaian, bukan sekedar ganti simbol, dari celana yang di bawah jadi cingkrang, dari yang tidak berjanggut jadi janggutan, dari yang tidak pakai peci jadi pakai peci dengan merek tertentu yang menunjukkan bahwa ia sudah berhijrah. Bukan. Tidaklah difahami hanya sebatas itu. Hijrahnya Nabi juga bukan dalam keadaan santai, bukan berjalanan. Hijrahnya Nabi itu bukan mutasi pindahan, bukan pindah domisili semata, tapi pindah Nabi adalah pindah yang penuh dengan perjuangan. Kita faham situasi saat Nabi hijrah. Pada saat itu Nabi menjadi the most wanted people, orang yang paling dicari hidup atau mati. Eskalasi politik sampai pada titik kulminasinya kalau bahasanya, ya, sampai pada titik puncak setelah sebelumnya intimidasi, persekusi, gerakan untuk menghambat laju dakwah ini begitu masif, sampai pada perlawanan fisik, perlakuan fisik, mohon maaf, sampailah kemudian pada keputusan Muhammad harus dibunuh untuk menghabisi laju dakwah yang semakin hari semakin berkembang.
Meskipun Makkah pada saat itu tidak kondusif. Makkah pada saat itu masih dikuasai oleh kekuatan Quraisy yang begitu dominan, sehingga laju dakwah di Makkah tidak berkembang. Ada stagnasi dakwah, kada banyak, hanya beberapa yang bisa mengikuti ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kuatnya kekuasaan Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan para dadangkot Quraisy ketika itu dalam menghambat laju dakwah. Dan Nabi melihat bahwa ini situasi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, sehingga harus berpindah ke satu tempat. Perhatikan, kepindahan Nabi itu bukan kepindahan yang tanpa perencanaan. Sudah mungkin berulang disampaikan di masjid ini oleh beberapa asatid. Kepindahan Nabi itu kepindahan yang penuh dengan perencanaan, detail sekali, presisi. Namun pian ini SMK kalau bikin sesuatu itu harus presisi, hitung-hitungannya harus teliti. Nabi itu pada saat melakukan hijrah itu begitu sangat teliti, memperhitungkan dari semua sisi. Pian bisa bayangkan, ya, 2 tahun sebelum hijrah Nabi sudah putuskan kemana kita akan berpindah. Satu, ditentukan tempat tujuan. Yang kedua, dipilihlah siapa orang yang harus mampu membuat vibes positif di Madinah, yang sudah diputuskan tempatnya di Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Diputuskan siapa orang yang kira-kira bisa memberikan vibrasi positif. Madinah itu relatif orang-orangnya muda, anak-anak model begini, isinya kebanyakan, beda dengan Makkah. Kenapa? Ada yang masih ingat ini yang ini Hanyar kah Ustaz? Oh, yang Hanyar ya. Kenapa di Madinah relatif penduduknya muda-muda? Karena yang tuhannya matian. Kenapa yang tuhannya matian? Sebab di Madinah itu dulu ada 2 suku besar yang terus berperang, Aus dan Khazraj. Selalu yang dikirim itu adalah Nangtatuha. Karena perangnya kada baampihan, maka saban kali perang selalu menimbulkan korban jiwa. Tersisalah anak-anak mudanya yang relatif masih seperti pian seusia ini. Maka siapa yang diutus oleh Nabi untuk menjadi duta pertama? Bukan Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau sudah sangat berpengalaman dalam urusan diplomasi. Bukan pula Umar bin Khattab, seorang bangsawan, seorang yang sudah sangat dikenal dengan kebijaksanaannya, yang pasti sangat berpengaruh ketika ia berbicara. Bukan pula Utsman bin Affan yang hartawan, yang sudah mobilitas dagangnya lintas negara. Bukan pula Abdurrahman bin Auf, bukan yang lain. Siapa yang diutus oleh Nabi sebagai duta pertama untuk membuat circle yang positif di Madinah itu nanti? Itu belum hijrah, tapi sudah di positioning oleh Nabi orang-orangnya. Siapa dia yang diutus? Ya. Yang diutus sama mudanya dengan Pian. Seorang yang sangat perlente, yang kalau bikin status followernya banyak, yang like banyak, kalau bikin postingan video subscribernya cepat. Ya. Siapa Ustaz? Ya, seorang pemuda gagah, ya, namanya siapa Ustaz? Ya, yang diutus ke Madinah, ya, bukan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ke Yaman, ya. Allah karim, ya. Ganteng banget ini anak, sahabat Nabi yang paling ganteng, di antara yang ganteng, ya. Allah tiba-tiba hilang nih di ujung lisan, ya. Sabqul kalam, astagfirullah. Taib. Jadi sudah diperhitungkan oleh Nabi SAW. Roadmap-nya juga sudah diperhitungkan. Pada saat nanti eksekusi hari keberangkatan juga sudah dihitung. Siapa yang menggantikan posisi Nabi pada saat nanti Nabi keluar? Siapa yang membersamai Nabi? Bagaimana cara pola komunikasi? Di mana titik pemberhentiannya? Siapa yang mensuplai makanannya?
kapan makanan itu harus tiba di tempatnya, siapa yang menghapus jejaknya, melewati jalan yang rute yang berbeda, siapa nanti pemandunya, itu semua diputuskan secara profesional, secara detail. Ya. Luar biasa. Meleset sedikit saja resikonya kematian. Sedikit saja resikonya. Karena dulu kan tidak ada Google Maps. Gimana bisa ketemuan antara Nabi dengan supplier makanan? Berarti sudah ada titik di mana disepakati, disitulah nanti Nabi berdiam. Itu pun juga harus diperhitungkan waktunya, karena Nabi menempuh rute yang berbeda dari biasanya orang-orang Makkah menuju Madinah. Berbeda rutenya. Karena itu Nabi menyewa seorang pemandu guide profesional. Bukan kaleng-kaleng ini. Guide profesional dibayar mahal untuk bisa memandu perjalanan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang Makkah. Kenapa? Karena Nabi tahu orang Makkah pasti akan mengejar dengan semua perangkat kekuasaan yang mereka punya. Mereka punya kendaraan tercepat. Mereka punya pemuda-pemuda yang terbaik. Mereka pasti akan mampu mengejar Nabi yang notabene akan melakukan perjalanan tanpa kendaraan. Karena itulah maka harus diperhitungkan setiap jejak langkah itu. Asma binti Abu Bakar suplai makanan harus tepat waktu. Jangan sampai Nabi tiba di tempat di mana titik pemberhentian, makanan belum tiba. 3 hari kemudian Nabi berangkat misalnya, baru tiba makanannya. Berarti Nabi akan melanjutkan perjalanan tanpa makanan. Ini membahayakan. Atau sebaliknya makanannya tiba lebih dulu, Asmanya datang lebih awal, padahal Nabi masih dalam perjalanan. Ini juga akan menimbulkan resiko, karena akan mudah diketahui oleh musuh. Sehingga timingnya harus tepat, presisi betul, tidak main-main. Yang menggantikan Nabi Ali bin Abi Thalib, kenapa Ali yang dipilih? Bukankah banyak pemuda yang lain? Ada Arqam. Kenapa harus Ali yang dipilih? Karena postur tingginya Ali mirip dengan Nabi, sehingga ketika ia berselimut orang akan menyangka, ketika jasusnya mata-matanya melihat di dalam rumah masih ada Nabi, karena secara postur mirip dengan baginda Nabi. Maka dipilihlah orang yang paling mirip ya, secara fisik. Jadi begitu sangat detail. Karena itulah maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, satu titik keberhasilan itu tidak akan bisa kita capai tanpa ada perencanaan yang matang. Ada satu kaidah mengatakan orang yang gagal dalam merencanakan sebetulnya ia sedang merencanakan kegagalan. Nabi itu sangat kuat dalam merencanakan. Belum nanti pembebasan Al-Aqsa ya. Ini juga pian akan lihat nanti kalau pian baca sejarah roadmapnya Nabi dalam membebaskan Al-Aqsa yang nanti di finishing oleh Umar bin Khattab. Itu begitu sangat jelas. Jadi Nabi itu penuh perencanaan. Sekarang pian perencanaannya habis SMK apa? Disetting tidak? 4 tahun, 5 tahun ke depan mau apa? Dibuat roadmapnya. Saya masuk SMK, saya masuk SMA, habis ini mau apa? Habis ini mau apa? Maka buat jalan kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kalau kita tidak mampu merencanakan, maka sebetulnya kita sedang merencanakan kegagalan. Tapi yang rahimakumullah, meskipun perencanaan Nabi sudah begitu detailnya, sangat matang, sangat presisi, tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi bersembunyi di gua, ternyata pasukan Quraisy tiba, dan bahkan dikatakan sekiranya mereka melihat jempol kakinya, maka tampaklah 2 sosok yang bersembunyi di bawahnya. Namun Allah menyayangi hamba-hambanya. Allah berikan mukjizat dengan adanya laba-laba yang membuat sarangnya dan seekor burung yang bersanggar yang mengerami telurnya, sehingga mereka menyangka
Setidaknya dengan dua tanda ini menunjukkan tidak mungkin ada orang yang baru saja memasukinya. Apa hikmahnya? Ini menunjukkan sekuat apapun perencanaan, sehebat apapun kita sudah membuat planningnya, perencanaannya, maka tetap bersandar kepada Allah segala keputusannya. Hasil akhirnya ada pada Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Karena itu tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita semua adalah berikhtiar maksimal. Ya. Adapun hasilnya biarlah Allah nanti yang akan berikan kepada kita. Ulun, ya Allah, pengen sekali 5 tahun ke depan ulun jadi ini. Maka berusahalah kita ikhtiar untuk sampai ke titik itu. Tapi jika kemudian sampai pada akhirnya kemudian justru kita beralih profesi, kita berubah haluan, ada takdir yang berbeda yang membuat kita menyelisih dari apa yang kita rencanakan, maka kembalikanlah semua kepada Allah Jalla wa'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi hikmahnya peristiwa hijrah itu mengajarkan kepada kita yang pertama, kita ini umat pejuang. Ya. Kita ini umat yang fight gitu. Bukan umat yang inferior, yang selalu merasa kalah sehingga harus berbaik-baik dengan musuh. Sebagaimana yang hari ini tampak, seolah-olah sudah tidak ada harapan, lalu kemudian yang didatangi justru raja kejahatan. Maka ada satu kaidah begini: idza ra'aita sadiqaka ma'a aduwika fa'lam. Apabila engkau melihat sahabatmu itu bersama dengan musuhmu, fa'lam annal usnaini aduwaka, annal usnaini aduwaka al-ahad yuzahiru wal ahad yasir. Ketahuilah, jika ada sahabatmu itu bersama dengan musuhmu, hakikatnya kedua-duanya adalah musuhmu. Hanya yang satu menampakkan dia musuhmu, dan yang satu sedang menyembunyikan bahwa dia adalah musuhmu. Maka hati-hati kita dalam berteman. Ikhtiar maksimal. Ini salah satu poin di antara pelajaran hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sertailah ikhtiar itu dengan tawakal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sepenuhnya dari semua rangkaian perencanaan dan eksekusi yang sudah dilakukan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekelas Nabi yang sudah menyiapkan sedemikian detail saja itu sudah hampir ketahuan, apalagi yang tidak direncanakan. Tapi berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil yang didapatkan. Tugas kita hanyalah berikhtiar. Karena itu jangan pernah merasa kecewa dengan sebuah hasil, karena fokus kita bukan pada hasilnya tapi pada usahanya. Sebab yang nanti dimintai Allah pertanggungjawaban kelak di akhirat kita bukan pada hasil akhirnya, tapi pada ikhtiar yang kita lakukan selama kehidupan. Kalau yang fokusnya pada akhir, maka yang paling kecewa itu adalah para nabi. Ya. Boleh jadi Nabi Adam itu akan menjadi nabi yang paling stres dalam hidupnya kalau orientasinya hasil. Masa iya anak nabi jadi pembunuh pertama di muka bumi? Anak nabi loh ya, kok bisa jadi pembunuh? The first killer in the universe gitu. Pembunuh pertama di alam semesta. Kok bisa? Kalau ini yang jadi pikirannya Nabi Adam, mungkin beliau akan menjadi orang yang paling stres.
Tapi apakah kemudian Allah mengatakan bahwa Adam orang yang gagal dalam mendidik anaknya? Tidak. Enggak pernah. Sekiranya hasil menjadi patokan, maka boleh jadi Nabi Nuh alaihissalam orang yang paling stres dalam hidupnya. Kok bisa Nabi ulul azmi, levelnya ulul azmi loh ini, kok yang gak bisa mengislamkan anaknya? Anaknya sendiri kok kafir. Sekiranya ini yang menjadi patokan, maka Nabi Nuh orang yang paling stres dalam hidupnya. Tapi apakah kemudian Allah menyebut Nuh sebagai orang tua yang gagal? Tidak. Allah menyebut Nabi Nuh dan Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain adalah orang yang berhasil dalam kehidupan karena ikhtiarnya. Bayangkan Nabi Nuh pernah kita bahas di masjid ini. Nabi Nuh itu lailan wa nahara dakwahnya, siang dan malam. Bayangkan kesabarannya Nabi Nuh ini. Ratusan tahun dakwah yang ikut cuma puluhan. Apa enggak? Kita manusia biasa itu dongkolnya luar biasa. Yang posting IG saja yang melek cuma 5 ikung itu merasa sangkal hati. Kenapa kawan ini pindah ke dadang melike-nya gitu. Lo Nabi Nuh itu bukan hanya sejam 2 jam, bukan hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ratusan tahun dakwahnya. Dan yang mengikutinya hanya sebahagian, sedikit orang. Itu pun begitu banyak celaan, hinaan, ya. Apalagi di depan Nabi Nuh mereka malah menutup wajah-wajah mereka. Ya. Nabi Nuh, ikhtiar inilah yang Allah hargai. Kalau kita katakan, wah Nabi Nuh kalah ini sama Habib Anu. Habib Anu punya pengajian hibak datangan. Wah, kalah lawan kita ini pengajian malam ini jangan datang banyak puluhan. Nabi Nuh perlu waktu ratusan tahun untuk bisa ngumpulin begini. Kita satu mata aja datang, disuruh Ustaz Mungin datang berdatang. Oh kalau gitu tak harap kita pada Nabi Nuh, kan enggak begitu. Kan bukan pada hasilnya, kan bukan pada jumlahnya. Yang Allah lihat adalah ikhtiarnya, ya. Ikhtiarnya. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, enggak bisa mengislamkan pamannya? Ungguring lawan pamannya, ya. Bersama dengan pamannya, dakwah kemana-mana dilindungi pamannya. Loh kok pamannya nggak bisa diislamkan? Apakah Nabi kemudian termasuk pendai yang gagal? Kan enggak, ya. Karena bukan itu titik fokusnya. Adalah bagaimana usaha dakwah Nabi yang begitu luar biasa sampai kemudian kita terima Islam di tempat kita hari ini. Jamaah rahimakumullah. Karena itu fokus kita ada pada ikhtiar, dan ikhtiar ini maksimal dengan perencanaan yang terbaik, lalu kemudian action dieksekusi dengan cara yang terbaik. Inilah yang harus kita lakukan sebagai pelajar misalnya, sebagai santri, sebagai murid. Perhatikanlah qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah, lan tanalal ilma illa bisittah saumbika an tafsiliha bibayan. Kata Imam Syafi'i, kalian tidak akan bisa meraih ilmu itu kecuali dengan 6 hal. Maka itu perhatikanlah 6 ini, akan aku jelaskan dengan sedetail-detailnya. Yang pertama kata Imam Syafi'i, hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Yang harus pian miliki yang pertama adalah hirsun, semangat untuk nuntut ilmu. Semangat untuk nuntut ilmu. Di mana dapatnya semangat itu? Adalah ketika pian faham akan keutamaan menuntut ilmu. Kalau pian faham keutamaan menuntut ilmu, maka insya Allah pian akan punya kekuatan untuk terus nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu teman-teman sekalian,
termasuk majelis ilmu sebagai ini, seperti ini. Ini keutamaannya besar, bahkan disebutkan oleh ulama, laisa ba'dal fadail, laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilm. Tidak ada yang lebih utama setelah kewajiban yang 5, salat yang 5 waktu dan ibadah yang wajib lainnya, yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Jadi pian ini berada pada ibadah yang utama. Apalagi disebut ya, mun pian mulai tadi pagi. Ini sahabat burik dulu kan tadi? Mun pian mulai pagi, jam berapa datang? Setengah 8. Pulang jam berapa? Jam 5, setengah 5. Jam 4. Mulai setengah 8 sampai setengah 4. Niat mulai rumah li talabil ilmi. Selama itu pian ibadah. Ibadah mana yang pian lakukan selama ini? Salat. Apa bisa berharap mendapatkan nilai pahala besar dari ibadah salat kita yang masih pikirannya mahayabang kemana-mana, yang ngajinya pun terkadang sejus masih lupa, yang murojaah hafalannya pun kadang seminggu sekali, itu pun kalau ya, diminta. Ibadah mana yang lebih lama daripada talabul ilmi? Kalau pian mulai niat pagi tadi, pian talabul ilmi, maka selama itu pian dihitung, tertawanya pian, ya, lelahnya pian, makannya pian, istirahatnya pian, selama dalam proses talabul ilmi, maka pada saat itu pula pian tetap mendapatkan nilai keutamaan sebagai orang yang sedang berada dalam ibadah. Apalagi nuntut ilmu itu levelnya sama dengan jihad, dan jihad itu salah satu di antara ibadah terbesar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya. Hendaklah jangan semuanya berangkat jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tinggali beberapa di antaranya untuk tafaqahu fid din, untuk talabul ilmi. Jangan semuanya jihad, tapi biarkan ada sebahagian dari kelompok satu wilayah untuk tetap tinggal agar dia bisa nuntut ilmu. Artinya orang nuntut ilmu itu selevel dengan jihad. Ini kata ulama. Kalau pian paham dan kita semua paham, maka kita akan hadir majelis ilmu. Kalau kita faham tentang talabul ilmi ini, keutamaannya, selama kita berjalan didoakan, dimintakan ampun oleh malaikat dan ikan-ikan yang ada di lautan. Selama itu kita mengenal akan keutamaan talabul ilmi, insyaallah kita punya hirs, kita punya semangat, motivasi untuk talabul ilmi. Kalau ada jam kos, cari gurunya. Ustaz, ini ada kosong ini, bukan malah bahagia. Kan pelajaran yang paling pian sukai kan bukan IPA, bukan elektro, bukan bahasa Indonesia. Tapi pelajaran yang pian sukai kan pelajaran kosong biasanya. Ada jam kosong biasanya. Padahal kalau ulama-ulama zaman dulu, kalau ada gurunya yang tidak mau mengajar, maka mereka akan mencari. Ya. Sedemikian rupa. Menyesalkan kalau ada gurunya tidak datang. Abdul Razak, Imam Abdul Razak misalnya, suatu ketika pernah diketuk pintu oleh muridnya. Pada saat itu beliau sedang tidur, diketuk keras sekali. Maka beliau bangun dan kemudian membuka pintu dengan marah. Demi Allah, kata Imam Abdul Razak, saya tidak akan mengajar kalian selama sebulan. Sedih muridnya. Mun kita tuh yes, gitu ya. Enggak. Maka murid-muridnya kemudian melobi sanak familinya agar bisa meminta sang guru bisa mengajar kembali. Hari berlalu, besoknya gurunya masih tidak mau memberikan ilmu kepada mereka. Maka mereka pun akhirnya mendatangi sang istri untuk menjelaskan duduk perkara. Mereka mengaku akan kesalahan mereka, lalu meminta agar sang istri bisa membujuk suaminya agar gurunya bisa kembali mengajar untuk mereka. Setelah berselang hari, Imam Abdul Razak kemudian datang dengan wajah penuh bahagia, lalu menyampaikan sesuatu kepada muridnya, dan seterusnya.
Itu diceritakan, menunjukkan bagaimana ghirah talabul ilmi, ya, generasi salafus saleh yang dulu, ya, mereka begitu ingin mendapatkan ilmu. Karena itu semangat dalam menuntut ilmu. Karena di sini letaknya nanti nilainya, ya, ikhtiarnya. Apalagi itu, wa ijtihadun, dan penuh kesungguhan, ya, penuh kesungguhan. Tidak mungkin ilmu itu didapat dengan santai, tapi harus dengan penuh kesungguhan. Az-zakat, adanya kecerdasan. Pian ini punya modalitas, ya. Pian ini kan usia syabab, ya. Teman-teman sekalian, pian ini usia yang disebutkan dalam Quran sebagai usia quwah, usia yang paling kuat, ya. Anda sebutkan, ya, asy-syababu min maziyati syabab, min ahammiyati marhalati syabab. Yang pertama bidayatu taklif, ya, dia dimulainya masa pembebanan hukum. Dan yang kedua fatratul quwah, inilah masanya pian kuat-kuatnya. Masa kuat-kuatnya ini ya zamannya pian, eranya pian saat ini masa kuat-kuatnya. Kuat dalam hal apa? Kuatul fikr, kuat dalam berfikir. Maka jangan sampai hancurkan kekuatan pikiran pian itu dengan banyak main games, banyak diskusi, banyak eksplorasi, banyak tajribat, mencoba, banyak melakukan eksperimen. Lakukan itu, karena ini masanya. Kalau sudah, mohon maaf, setua beliau itu sudah bukan masanya. Quran menyebutkan, ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Ya. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Siapa itu? Bayi. Pian waktu kondisi bayi. Bayi, balita, sampai pada level mumayyiz, sampai menjelang balik. Itu dalam kondisi lemah. Ya, mengganti lampu mati kada bisa, minta ganti akan abah. Mengetek lampu, ketek akan mama. Hendak makan, minta masakan. Apalagi makin kecil makin lemah, ya. Anak ustaz umur 3 tahun mau minum susu, bikinkan. Mau makan, buatkan. Bi mau mie, mau nasi, buatkan. Bikin sendiri nggak bisa. Ini lemah. Ya. Mau kemana diantar, lemah. Nanti setelah lemah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Inilah yang kata ulama, fatratul quwwah ini ada pada syabab, pada pian. Dan ini masa paling panjang. Karena itu nanti pertanyaan di akhirat ini yang paling banyak. Masa inilah ada 2 pertanyaan. Ya, masa ini yang paling, yang diantar yang ditanya. Tidak akan beranjak kaki anak Adam nanti itu. Sebelum ditanya masa mudanya mau diapain aja. Kan ini masa paling panjang. Kapan itu? Sejak pian balik. Kira-kira waktu usia SMP. Apalagi sudah SMK. Ya. Ini masa kuat-kuatnya, kuat dalam berfikir. Ya. Suruh menghafal, insyaallah Ustaz kawa. Mesti bisa insyaallah. Ini Ustaz Iza suruh menghafal, bisa insyaallah. Bukan berarti yang tua tidak bisa menghafal, tapi kemampuan menghafal secara waktu lebih cepat jelas ada pada waktu muda. Karena inilah masanya memang Allah berikan kuatul fikr, kuat dalam berfikir. Karena itu jangan hancurkan. Inilah kenapa Imam Syafi'i mengatakan az-zakah itu modalitas dalam menuntut ilmu. Dan kapan az-zakah itu adalah saat pian muda. Nanti kalau sudah pian beranjak usia tua, bukan kemudian menurun. Ya. Meskipun masih muda, 40 itu masih muda sebetulnya. Tapi ketika 40, tanggung jawab pian sudah semakin banyak. Mungkin sudah menikah, di situ ada tanggung jawab terhadap istri. Mungkin sudah punya anak, di situ tanggung jawab sebagai seorang ayah. Mungkin sudah bekerja, maka di situ tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Mungkin sebagai satu pemimpin organisasi masyarakat, maka di situ ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia emban.
untuk dilaksanakan, sehingga waktunya untuk berfikir menjadi tidak maksimal. Tapi pada saat ini pian, insyaallah sebahagian besar di antaranya uang sangu diberi kuitan, urusan pakaian akan dibelikan oleh orang tua, semuanya masih ditanggung oleh orang tua. Maka tugas pian ini adalah belajar dengan penuh kesungguhan, ijtihad fi talabil ilm. Ini tugasnya, ini ikhtiarnya. Pian sedang tidak dituntut untuk menafkahi keluarga. Mungkin ada sebagian di antaranya, tapi mayoritas pian tidak dituntut untuk itu. Pian tidak dituntut untuk memanage sekolah sebagaimana Ustaz Mungin. Pian tidak dituntut untuk itu. Tugas pian hanya satu, talabul ilmi. Karena itulah maka ijtihad, ini kuwatul fikir, dimaksimalkan. Jangan kemudian masa ini malah dihilangkan, dibuang dengan penuh kesia-siaan, sampai kemudian kita melemah padahal kita belum melakukan banyak hal, ya. Kita belum hafalan Quran, kita belum banyak mengkaji ilmu, belum banyak kitab yang kita selesaikan, dan seterusnya. Maka yang ada hanya an-nadamah, yang hanya ada pada penyesalan. Kuwatul badan, kuwatul jism, kuat badan, ya. Inilah masa di mana pian kuat-kuatnya. Beda dengan yang sudah 50 60-an. Pian masa kuat-kuatnya. Karena itu kami bingung juga kadang mahasiswa itu. Sudah ada lift mesti naik lift. Jadi kita masih pagi naik lift, lantai cuma 4. Ya kalau yang naik liftnya 50-60 tahun usianya wajar. Lu ini mahasiswa baru semester 1, karena ada fasilitas lift, naik lift. Aina quwwatukum? Mana kekuatan kalian? Padahal naiknya cuma lantai 2 lagi. Sudah, ini pas ini. Masjid ini masjid muda ini sebetulnya. Ini masjid kaum muda ini. Naik turun, naik turun. Kuwatul jism. Karena itu biasanya wajib itu harus ada olahraga. Wajib milih satu olahraga. Kalaupun memang pilihan, harus ada satu olahraga yang pian pegang. Tidak bisa tidak. Karena harus di maintenance itu kuwatul jismnya. Enggak boleh letoy. Pian bayangkan Rasulullah itu hijrah ke Madinah itu berapa ratus kilo. Itulah umat pejuang. Ya. Itu umat pejuang. Apalagi yang ikhwan, ya. Antum ini nanti jadi qawam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Harus jadi pelindung. Harus kuat secara fisik. Ya. Tidak boleh lemah. Karena pian ada di masa itu. Fi syabab, fi fatratil quwah, di masa yang penuh dengan kekuatan. Ya. Termasuk juga quwwatus syahwat, kuatnya keinginan untuk melakukan berbagai keburukan. Karena itu harus ditahan, ditekan. Di masa-masa pian ini masa-masa yang rentan. Ya. Siapa nang banyak masuk ke sambang lihum karena kecubung, mesti nang anum. Nang tuha adakah? Jarang terdengar. Berapa puluh hikung nang masuk, rata-rata muda. Kenapa? Karena kemampuannya mengendalikan syahwat lemah. Di saat yang sama inilah fatrahnya, inilah masanya di mana syahwat begitu kuat. Maka harus dikendalikan. Dengan apa? Dengan ngumpul dengan sesama orang-orang soleh. Gitu. Ya. Keinginan untuk melakukan keburukan itu pasti tinggi. Nang hendak kada masuk sekolah, nang hendak mengganggu kawannya, nang hendak mengampesi ban perguruannya, nang hendak mesti ada lintasan-lintasan itu muncul. Karena fatrahnya, masanya ini masa untuk kuwatus syahwat. Karena itu harus dikendalikan. Ya ma'syaris syabab, kata Nabi. Ya.
man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaz gitu ya. Falyatazawwaj. Kalau kalian sudah sampai masa tidak mampu mengendalikan syahwat itu, maka nikahlah gitu ya. Ini karena kuah ada masa itulah pian merasa dalam kondisi yang sangat kuat. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah, maka inilah diantara hikmah hijrah ya. Kita berganti tahun 1445 1446, dan sadarilah bahwa hijrah yang dipilih oleh sahabat di masa Umar bin Khattab menunjukkan bahwa umat ini adalah umat pejuang. Bukan memilihnya di saat Nabi hidup, Nabi lahir, bukan memilihnya di saat Nabi wafat, bukan memilihnya di saat momen-momen yang lain, tapi justru pilihan umat Islam pada saat itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi momentum perubahan yang sangat dahsyat. Karena itulah maka dengan semangat hijrah ini, mari jamaah rahimakumullah, terutama para santri, untuk bisa menghijrahkan dirinya dari apa-apa yang buruk di masa lalu, kita perbaiki. Yang tidak semangat dalam talabul ilminya, ayo semangat dengan memotivasi diri, melihat bagaimana keutamaan orang yang sedang berada di majelis ilmu. Dari situ insyaallah al-hirs, semangat kita, mujahadah kita, memaksimalkan zakat kita, bulghah kita, kalau ada harus beli ini, beli itu, praktikum ini harus beli ini, punya ini, pakai ini, maka itu harus kita korbankan. Karena belajar itu membutuhkan biaya, bulghah. Sebagaimana ulama-ulama pada masa silam bahkan ratusan juta mereka keluar. Jangan pernah membayangkan ulama dulu belajar gratisan ya. Ulama-ulama dulu bahkan sampai menjual rumahnya. Imam Malik rahimahullah menjual atap rumahnya. Yahya bin Ma'in menghabiskan 1 juta dinar untuk thalabul ilmi. 1 juta dinar itu kalau dikalkulasi sekarang berapa itu ya? Kurs sekarang itu. Bahkan sampai miliaran itu kalau pian baca di Hilyatul Auliya itu bagaimana orang-orang salafus saleh dulu menghabiskan uangnya untuk thalabul ilmi, karena faham bagaimana thalabul ilmi itu memang membutuhkan biaya yang besar. Karena itu jangan enggan ya, kalau untuk mengeluarkan biaya beli buku kita begitu berat, tapi sudah membeli pulsa begitu mudahnya berulang-ulang. Ini harus diubah mindsetnya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang kita bisa petik dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar maksimal diawali dengan niat, perencanaan yang baik, kemudian eksekusi yang baik, lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ya'fu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.